Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Pada saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun berada rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin menanggapi tentang statement mereka ya di channel sebelah, tema yang mereka buat tentang masalah pernikahan syarifah dengan akhwal. Ya, kalimat yang mereka buat kurang lebihnya betapa hinanya. Selain Bani Alawi menikah syarifah sehingga dianggap zina. Saudaraku, ini sebenarnya ini masalah fikih, masalah hukum. Seharusnya ditanyakan pada ahlinya, pada ulama, kepada MUI lebih tepatnya begitu. Bukan mengumbar gundah gulina, mengumbar keluhan Anda di medsos. Yang kalau saudara sadari, itu kalimat yang menanamkan kebencian. Kalimat yang mematik perpecahan di antara anak bangsa. Seakan-akan Ahibah itu mendiskriminasi selain mereka. Kayak-kayaknya itu Ahibah itu memandang rendah kita, orang-orang akhwal, orang-orang yang selain dari kalangan mereka. Dan tentu ini pandangan yang keliru, pandangan yang sesat. Kalau saudara pengen tahu sebenarnya masalah ini, kalau dikembangkan bukan saja masalah syarifah dengan akhwal. Tapi ini adalah masalah kaitannya masalah khisalul kafa'ah. Dan tentu kalau dijabarkan, diselanin butuh waktu. Ya, singkatnya begini. Sebagai contoh ya, biar saudara tahu kalau masalah ini bukan masalah syarifah dengan akhwal doang. Andaikan ada anaknya orang tidak punya, katakan miskin begitu. Mencintai seorang perempuan, anaknya orang kaya. Kan dalam masalah ini tidak kufu. Andai kan dipaksa menikah, sementara para aulia yang satu darajah itu tidak merestui, semua atau sebagian, berarti kan akadnya tidak sah. Kalau dipaksakan hubungan badan gimana? Tentu itu dihukumi zina. Ya, baik yang mengatakan syartus sihah, ataupun yang mengatakan apa itu syartul luzum. Jadi udahlah saudaraku, ya siapapun Anda, berhentilah mengumbar kata-kata seperti itu. Kalau Anda cinta NKRI, saudara merasa Pancasialis, berhenti mengatakan begitu. Itu kalimat pemecah belah, yang bisa menjadi penyebab pemecah belah di antara anak bangsa. Terkadang saya juga merenung ya, kok bisa begitu? Apa yang membuat saudara seperti itu? Apakah kebencian kepada para ahibah? Sehingga mata saudara tertutup untuk melihat kebaikan-kebaikan mereka. Hanya karena satu dua oknum dari habaib yang dikata itu perilakunya tidak sesuai, tidak etis, tidak mencontoh, lalu Anda memberangus semuanya. Anda memojokkan semuanya kaum habaib. Terlepas saudara apakah mengakui itu beliau dituduh Rasul atau tidak, paling tidak saudara tahu siapakah ajdaduhum, datuk-datuk mereka, orang-orang soleh, ulama, penyebar Islam di tanah Jawa ini, di Indonesia ini. Paling tidak melihat ajdaduhum itu orang-orang soleh, saudara punya ta'lim dan hormat kepada mereka. Jangan mengubar kebencian. Berhentilah udah. Selesai. Ya. Kalau masalahnya satu dua oknum habaib, seharusnya itu yang menjadi sorotan saudara. Ya. Jangan sampai Habib Usam bin Yahya rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih pun jadi sasaran. Ini musibah ini. Ini penggiringan opini untuk tidak cinta dengan ulama.
Walaupun saudara mengatakan tidak, maksud kami begitu. Tetapi kalau disadari ini pelan-pelan ini akan menjauhkan kita daripada ulama-ulama. Tentu musibah bagi umat ini, bagi bangsa ini. Nah, jadi kalimat-kalimat saudara itu kalau mau disadari, itu kalimat yang sesungguhnya itu membuka kualitas jati diri saudara. Membuka tabir bahwasannya saudara itu kurang paham betul tentang masalah hukum. Jadi semakin Anda berkoar, semakin Anda lantang, ya, semakin tampak kelihatan dan jelas kalau pemahaman saudara itu dangkal dalam masalah hukum. Dan kalau makin berani mengungkapkan kata-kata itu di media, ya saya tidak mengerti nanti bagaimana kata orang. Mungkin orang akan bilang Anda naif. Karena masalah pernikahan hanya itu dikatakan tidak sah dan zina, itu bukan hanya masalah syarifah dengan akhwal, saudaraku. Tapi masalah hisul kafah yang lain juga. Renungkan itu. Renungkan dan renungkan. Muhasabah, yuk kita muhasabah. Ya. Jadilah yuk kita ini jadi orang bijak. Ya. Itu saja ya, mudah-mudahan kalimat ini menjadi kalimat pengingat kita sama-sama. Untuk muhasabah, untuk berdamai, hidup rukun. Bukan saling mengumbar kebencian di medsos, mencela dan mencaci. Itu satu perilaku yang membuang energi yang tentunya apa? Sia-sia, nggak ada manfaatnya. Apalagi kalau ditilik dari sisi agama, subhanallah. Ucapan kita ini mencela orang, rugi kita ini, rugi. Sangat rugi. Celaan kita pada orang lain itu sesungguhnya apa? Menambah dosa kita, mengurangi beban dosa mereka. Orang sering mengatakan, bulan-bulan, kok Habib begitu di medsos, subhanallah. Satu Habib yang salah, dihina, dicela di medsos, ditelanjangin kekurangannya. Saudaraku, saya mau bertanya kepada saudara, apakah langkah saudara selamanya seperti itu? Boleh kata Anda orang baik, tapi yakinkah besok atau lusa Anda itu jadi orang baik? Saya yakin Anda tidak bisa memastikan. Anak-anak saudara, turunan saudara, apakah yakin jadi orang-orang baik? Soleh-solehah? Bisakah saudara menjawab? Belum tentu. Nah, kalau saudara sadari, berhentilah mencela siapapun. Khususnya ahibanal kiram. Saudara tahu kisah Bal'am bin Ba'ur, orang alim dari kalangan Bani Israel. Dia tahu Ismul Azam. Kalau berdoa berkatalah itu pintu langit dengan doanya. Tapi akhirnya su'ul khatimah. Saudara tahu siapa Baris esok? Ahli ibadah. Tapi akhirnya juga su'ul khatimah. Saudara tahu Kan'an, anak Nabi Nuh alaihissalam. Jadi berhentilah mencela. Justru seharusnya ketika kita melihat ada orang yang perilaku ini tidak baik, kita takut pada diri sendiri. Jangan-jangan nanti saya seperti itu. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Jangan-jangan anak cucu kita seperti itu. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Itu renungan ya. Renungan saya tarik ke dalam sisi agama, intinya jaga lisan kita, jaga persatuan, jaga cinta dengan sesama, yang mudah-mudahan tentu baik kita untuk membangun bangsa ini, baik untuk kita di dunia maupun fil akhirah. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.